Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nazria, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kelas L, Universitas Muhammadiyah Buton. Materi yang akan saya bawakan adalah perkembangbiakan hewan. Sebelum saya menjelaskan perkembangbiakan hewan, saya akan memaparkan tujuan mempelajari mata kuliah konsep dan mempelajari IPA kelas rendah. Pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Dua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Tiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajar lainnya. 6. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke materi, yaitu perkembangbiakan hewan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah proses di mana suatu makhluk hidup berusaha untuk melestarikan diri atau kawanannya dengan menghasilkan satu makhluk yang sama dengannya. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Pertama, perkembangbiakan generatif, yaitu terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ovipar atau bertelur, contohnya seperti hewan unggas. Kedua, vivipar atau beranak, contohnya seperti hewan mamalia. Ketiga, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, contohnya seperti hewan kuda laut. Kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru yang tidak disertai dengan proses pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi tiga jenis, yaitu 1. Pertunasan atau dengan cara membentuk tunas pada tubuhnya seperti hidra dan porifera. 2. Fragmentasi atau dengan cara memutuskan bagian tubuhnya seperti cacing pipi dan cacing pita. Ketiga, membela diri atau dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua seperti amuba dan protozoa. Dalam materi ini, saya mengambil contoh perkembangbiakan secara generatif, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu termaksud ke dalam metamorfosis sempurna. Proses perkembangbiakan kupu-kupu terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Tahap awal dari perkembangbiakan kupu-kupu yaitu telur. Pada tahap ini, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasa akan membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Tahap kedua yaitu larva. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah itu, ulat akan mencari tempat menjadi sebuah kepompong. Tahap ketiga yaitu kepompong. Kepompong biasanya dibungkus
dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan minum. Waktu kepompong biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Tahap terakhir yaitu kupu-kupu. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayapnya yang masih kecil, kusut dan basah karena cairan. Setelah keluar dari cangkang, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan, agar tubuhnya mengering dan sayapnya berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhannya dengan mencari bunga untuk menyerap sari bunga. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.